Halo semuanya, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, nanti kalian akan mendapatkan sebuah materi baru, yaitu bagaimana caranya mencari dan merubah secara otomatis ketika kalian sedang mengetik lalu kalian mengalami kesalahan pengetikan. Oke, yuk kita langsung masuk ke materinya. Di sini saya sudah punya satu file, di mana file ini yang kita pakai kemarin untuk kita mengerjakan tugas. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mencari lalu merubahnya, bahkan kita mencari merubahnya langsung seketika. Maksudnya, jika dalam satu teks ini, jika dalam satu file ini terdapat beberapa pengetikan yang salah, itu bisa langsung kita rubah semuanya secara otomatis dan cukup dengan satu kali klik aja. Jadi kalian nggak perlu lagi mencarinya satu persatu, terus kalian harus menghapusnya, lalu kalian harus mengetik ulang kembali. Nah, yuk kita coba ya. Di sini yang saya mau contohkan adalah ketika filenya itu atau teksnya itu di dalamnya terdapat kata atau terdapat unsur OLA, ola. Nah, kalau kalian mau mencarinya, kalian harus membacanya dulu dong satu persatu, iya nggak? Kalian harus baca dulu satu persatu, ada nggak ya ola. Oke, ini nggak ada ola. Nah, mungkin ini kali ya ola. Oke, terus mana lagi ya? Ini ola. Ini ola. Nah, ya. Itu akan kita rubah langsung sekaligus. Misalkan jadi sekoli misalkan. Nah, yuk kita coba ya. Di bagian home, bagian editing, di sini ada find. Find ini di sini berfungsi sebagai mencarinya aja, ya. Ini digunakan untuk mencarinya aja. Jadi di sini kita ketikkan, misalkan di sini find what, kamu mau mencari apa? Aku mau mencari kata atau ada unsur apa ya? Unsur kayak tadi deh ya, ola. Nah, lalu kita cari ini, ada find next, kita cari, nah ada ola, langsung di highlight nih, langsung di highlight sama wordpadnya, ola. Kita find next lagi, ada ola lagi. Kita find next lagi, ada ola lagi. Kita find next lagi, habis. Ya, jadi dia akan mencari, walaupun di dalam kata ini, kata sekolah, kan kita mau mencarinya adalah ola. Nah, di dalam sekolah ini ada ola, maka si wordpad ini akan meng-highlight olanya. Ya, dia akan memberitahukan seakan-akan kalau si komputernya bisa berbicara, benar nggak yang ini, gitu. Kalau kita find next lagi, benar nggak yang ini? Kita find next lagi, benar nggak yang ini? Gitu ya. Nah, kalau yang match wall ini, ya ini kita cancel dulu, kita find. Nah, tadi kan ini nggak ada pengaturannya nih, ya kan? Ini nggak kita checklist. Sekarang kita akan checklist untuk match wall word only. Klik find next, tidak ditemukan. Kenapa? Nah, karena di sini match wall word only, artinya dia akan mencari yang tunggal, ya, bukan yang di dalam dari kata yang tunggal. Contoh nih ya, contoh misalkan di sini saya mengetikkan misalkan di sini sekolah juga olah, oke ya. Nah, sekarang kita akan find next. Find wordnya olah sama, tapi di sini kita checklist untuk match wall. Ininya kita checklist, lalu kita find next. Nah, dapat. Kenapa ini dapat? Sedangkan tadi kenapa nggak ada? Karena di sini olanya ini berdiri sendiri. Ola ini adalah kata, ya.
Beda ya dengan yang awal tadi. Kalau yang awal dia akan mencari, kalau yang settingan awal kan tadi checklistnya nggak kita checklist nih bagian match wall-nya. Maka si komputer itu akan mencari olah ini di dalam kata-kata yang ada di teks kalian. Jadi misalkan komputer ini misalkan ada unsur olahnya nih. Di sini kita tambahin komputerola. Nah, misalkan seperti ini ya. Kalau kita find tanpa kita checklist ya bagian match wall-nya, find next. Oke. Dapat ya. Itu kenapa? Karena match wall-nya ini tidak terchecklist ya. Jadi nanti ketika kalian ingin mencari, kalian harus memastikan dulu apakah yang kalian ingin cari itu adalah sebuah kata atau unsur di dalam kata tersebut. Gitu ya. Nah, kalau misalkan unsur di dalam kata, maka di bagian match wall-nya ini kalian tidak perlu checklist. Ya, supaya nanti ketemu nih. Gitu ya, contohnya kayak yang ini. Tapi kalau misalkan itu sudah pasti adalah kata, maka kalian match wall word only. Gitu ya. Oke. Itu tadi untuk yang bagian find-nya. Nah, sekarang ini akan saya hapus dulu deh. Nah, ya. Nah, sekarang kita akan merubah untuk yang sekolah ini jadi sekolih. Ya. Tapi kita hanya mengambil olahnya aja, kita akan rubah menjadi oli. Ya. Contohnya di sini ada replace. Nah, ya. Find word-nya apa yang mau dicari? Yang mau dicari adalah olah. Replace with. Nah, replace with-nya oli. Ya, ini contoh ya. Ini contoh. Find word-nya olah, replace with-nya oli. Oke, kalau find next berarti kamu akan mencarinya lagi. Biar nggak salah, nah find next, olah. Kalau menurut kamu, iya saya mau merubah yang ini, ya sudah, replace. Nah ya, lalu dia akan mencari lagi, olah. Mau di replace nggak yang ini? Enggak ah, ya udah, find next aja lagi. Olah yang ini mau dirubah nggak? Mau dong. Ya udah, replace. Olah yang ini? Nggak usah deh. Ya sudah, tidak perlu. Find next. Nah, ketika muncul seperti ini, berarti ini sudah habis. Sudah tidak ada lagi olah. Ya? Jelas ya? Nah, oke. Nah, itu tadi kan kalian Nah, itu tadi kan kalian merubahnya satu persatu. Gitu kan ya? Ini akan saya kembalikan dulu. Nah, sekarang kita akan merubahnya semuanya langsung dengan sekali klik, yaitu dengan replace all. Setiap unsur olah maka akan dirubah menjadi oli. Gitu ya. Tapi kalau di sini kita checklist, kita replace all, maka yang berubah hanyalah olah yang ini. Sekolahnya tidak akan berubah menjadi skoli. Sekolah yang ini pun juga tidak akan berubah menjadi skoli. Ya, kenapa? Mundur lagi ke yang tadi, match wall word only. Artinya dia akan merubah yang berdiri sendiri, bukan yang di dalam kata. Oke ya. Ya, ini kita uncheck dulu. Kita cek, kita klik yang bagian replace all. Klik. Sudah selesai. Oke, kita close, kita cek. Sekolah tadi jadi skoli, sekolah tadi jadi skoli, sekolah tadi jadi skoli, dan olah tadi jadi oli. Oke, sangat gampang kan? Jadi kalau kalian melakukan kesalahan saat kalian mengetik, abaikan aja dulu. Kalian lanjutkan mengetik, nanti kalian bisa gunakan fitur yang replace. Sekian pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan materinya berguna buat kalian. Jangan lupa tetap semangat belajarnya dan tetap
sehat. Bye-bye.